di podcast Maksimal. Tentunya hari ini barengan sama aku Diba Natasha dan aku sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa banget di hari ini. Ada Mas Kevin dan juga ada Mas Evan. Yeay. Halo. So happy for today. Thank you banget ya udah sempet datang di tengah kesibukannya. Keren banget, luar biasa. Oke, anyway, as you know, Mas Kevin ini kan adalah TikTokers ya. Ini kalau nggak salah udah 2 tahunan ya di TikTok ya. Nah ini boleh dong ceritain kira-kira udah berapa tahun di TikTok, ngebahas tentang apa, dan kesibukannya lagi ngapain aja? Oke, kalau kita ngomongin awal-awal nge-karir di TikTok sebenarnya sih iseng-iseng hadiah. Jadi dulu pas pandemi ya, aku inget banget itu awal-awal tahun 2020. Sekitar bulan Februari-Maret, kan Covid Maret ya. Ya pada saat itu aku iseng bikin TikTok. Pada awalnya bikin konten-kontennya jokes-jokes, tapi ngerasa kurang fit, kayak gak cocok aja buat aku. Akhirnya aku bikin konten politik pada saat itu. Gitu. Sosial politik gitu ya? Sosial politik, bahas isu-isu sosial yang lagi rame aja gitu kan. Soalnya kalau kita lihat Gen Z sekarang pada kurang bahas-bahas ginian. Mereka cenderung apatis dan gak mau memperhatikan isu-isu politik karena mereka udah kayak less trust lah sama pemerintah gitu. Ini benar banget, dan kehadirannya Mas Kevin di sini mungkin membantu mengedukasi seputar tentang dunia politik, ya kan? Terus juga tentang sosial dan lain-lain. Dan ini menurut aku menarik banget karena kita butuh aktivis di Indonesia pada saat ini ya. Betul kan? sekali, betul apalagi sekali. yang concernnya di tentang politik gitu. Karena benar banget tadi orang-orang Gen Z, millennials tuh udah nggak percaya sama pemerintahan, jadi kayak aduh udah deh gue nggak mau tahu. Agak skeptis. Yes, bener banget. Kalau Mas Evan sendiri? Kalau saya mungkin karena sekarang juga banyak project yang lagi dilakukan, salah satunya adalah podcast Maksimal ini juga wadah untuk interaksi khususnya buat content creator seperti beliau kan. Buat teman-teman juga pada tahu nih terkait dengan apa aja yang udah dilakukan terkait dengan sosial politik dan lain-lainnya. Ini adalah wadah yang memang perlu banget kami juga sampaikan di podcast Maksimal biar teman-teman juga pada tahu nih politik itu seperti apa sekarang. Agar juga terupdate, jangan skeptis. Karena mau nggak mau politik sekarang juga mempengaruhi kehidupan kita. Mau gak mau mungkin kebijakannya betul sekali, harga naik BBM gitu kan, betul harus kita duit jajan segala macam. Betul sekali, gitu sih. Bener banget. Nah, kalau untuk Mas Kevin sendiri nih as content creator, ini emang di TikTok doang apa ada di media-media lain lagi? Sebenarnya aku terfokus di 3 platform aja ya, enggak 4 sih. YouTube. Banyak ya itu ya, bukan cuman aja. Mainstream aja ya kayak Instagram, TikTok, Twitter juga jarang, YouTube juga main kadang. Tapi lebih aktif banget sih di TikTok karena lebih mudah gitu ya buatnya videonya. Benar, dan juga lebih mudah diterima sama orang ya. Cepet juga dia nyebarnya dibanding sama Instagram sama Twitter gitu. Yes, benar banget. Nah, ini kan kalau untuk Mas Kevin sendiri ya, ini kan konten kreatornya agak nyebrang ya. Ya kan, soalnya kan kadang-kadang orang bikinnya jokes, komedi dan lain-lain. Tapi kalau Mas Kevin ini memang concernnya ke sosial dan politik. Nah, itu pernah nggak sih kayak ngerasain ada kayak hujatan-hujatan sosial? Banyak ya? Itu nggak usah ditanya, itu udah pasti ada hujatan-hujatan kayak awal-awal ini ngapain sih ngobrol politik di TikTok, politik gak jelas politik ini ngapain, kita di TikTok tuh joget-joget, kita TikTok buat have fun doang, ngapain kita begini-begini. Dihujat habis-habisan, terus dikatain, si so tahu nih, paling tahu soal politik, dikatain juga sama, aku sempat cek beberapa akun ya, pas dicek itu ibu-ibu, mereka ngeledekin, udah dek, sekolah aja lulus-lulus, gak usah aneh-aneh katanya. Tapi at the end viewersnya banyak juga kan? Iya, ternyata memang banyak banget generasi Z dan milenial sekarang itu mereka juga haus akan politik. Karena mereka sudah muak dengan keadaan dan kondisi negara kita yang sangat darurat, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mau nggak mau yang harus bawa perubahan ya Gen Z nanti sebagai tongkat estafet menuju Indonesia Emas 2045 seperti itu. Yes, bener banget. Wah, menarik banget ya. Pokoknya buat kamu-kamu semuanya yang pengen tahu ya konten-kontennya Mas Kevin, langsung aja apa Mas nama akunnya? Ketik aja Inspektur Nguyen. Banyak ya akunnya ya? Iya, ada banyak. Ya akunnya yang rame itu sih Inspektur Nguyen. Sisanya paling kalau mau bahas-bahas sejarah nanti cari aja, ntar juga nemu sih. Nah, ini menarik banget nih karena nggak cuma bahas politik tapi ada sejarah-sejarahnya juga dan lain-lainnya. Pokoknya menarik banget, langsung diikutin aja ya, jangan cuma nontonnya yang joget-joget. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nontonnya joget-joget. Itu entertainment aja. Dikurangin sedikit, diganti sama yang lebih educational. Ya, educational. Yes, gitu. Oke, langsung aja kalau gitu sekarang kita bakal strict untuk pembahasan kita di hari ini ya. Langsung strict to the point, kita bakal membahas mengenai kejaksaan. Nah, ini menarik banget ya. Jadi, as we know, kejaksaan ini kan merupakan lembaga hukum nomor 1 yang paling dipercaya pada saat ini, ya kan? Menurut survei dari IP, ya kan? Nah, menurut aku kalian berdua ini kan merepresentasikan Gen Z, millennials dan juga masyarakat gitu ya pada saat ini. Kalau menurut kalian sendiri,
itu kenapa sih sampai akhirnya kejaksaan ini menjadi lembaga hukum nomor 1 yang dipercaya? Kenapa baru sekarang juga gitu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Nah, boleh dari siapa dulu? Gantian. Oke. Yes. Kalau misalkan saya melihat bahwa sekarang juga dengan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia dan juga pesatnya, cepatnya media sosial, rasanya apa-apa yang dilakukan oleh kejaksaan melalui media sosial itu sangat cepat banget. Berita-berita yang udah mereka lakukan, kasus-kasus yang memang mereka juga lagi tanganin, itu akhirnya masyarakat pada tahu. Nggak seperti sebelum-sebelumnya, masyarakat nggak tahu kasus apa yang sedang ditangani sama kejaksaan misalkan. Terus juga banyak program-program yang dimana juga ini soal kepemimpinan, mau gak mau. Ketika punya pemimpin yang tegas, satu lembaga itu akan mempengaruhi ke semuanya. Salah satu program mungkin yang juga masyarakat udah tahu sekarang melalui media sosial itu restoratif justice misal. Yes, itu program dari kejaksaan ya. Betul, Kejaksaan Agung, betul. Karena itu bakal kita bahas juga Oke, betul. Itu salah satu program lah yang masyarakat juga sekarang udah pada tahu lah di media sosial terutama. Dan ini sangat amat mempengaruhi. Lembaga manapun sekarang harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Mau gak mau secapek apapun akhirnya yang dikerjakan oleh lembaga kalau misalkan tidak diberitakan lewat media sosial akan sangat berpengaruh ke penilaian si masyarakatnya. Public trust itu akan dipengaruhi dari bagaimana sebuah lembaga itu bisa mempertontonkan apa yang sudah mereka lakukan, khususnya yang positif juga mungkin hal-hal yang lainnya. Seperti itu sih. Oke, menarik ya. Kalau dari Mas Kevin sendiri Sebenarnya setuju juga sama Masnya, karena sekarang kan ada perkembangan teknologi pesat banget ya. Betul. Informasi tuh dalam sekejap mata muncul gitu kan, tiba-tiba ada di FYP TikTok, ada di berbagai platform sosial media. Jadi ini yang mungkin membuat jaksa tuh makin dikenal sama masyarakat juga, karena kemarin sempat ada kasus Migor ya. Itu kan yang ditangkap sama Jaksa Agung kalau nggak salah diumumkan kan. Makanya masyarakat tuh cepat dapat informasinya, karena mereka juga enak kan dengan kondisi negeri ini lagi krisis gitu kan sekarang, tiba-tiba ada orang korupsi Migor gitu kan, orang lagi butuh banget. Nah akhirnya datanglah seorang pahlawan bisa dikatakan gitu, Jaksa Agung ini membantu masyarakat untuk menangkap si culpritnya tadi gitu. Oke. Berarti mungkin banyak juga teman-teman nih yang baru tahu atau belum tahu, tapi mungkin ada juga yang udah tahu ya. Jadi kejaksaan ini ada lembaga hukum yang bisa menangkap orang juga kayak gitu ya, dan punya andil juga gitu ya. Oke, ini menarik banget. Punya kuasa mereka untuk hal itu. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin kejaksaan, kenapa sih sekarang bisa dikatakan kejaksaan menjadi tadi di survei IP ya kalau nggak salah lembaga hukum nomor 1 ya, karena kinerjanya semua itu kembali ke kinerja. Informasi sekarang tersebar luas sangat cepat, benar-benar cepat. Yang buruk cepat naik, yang jelek juga cepat naik, terus habis itu yang bagus juga naik juga kan. Jadi semuanya ada. Dan selama track record terakhir ya, selama 1 tahun terakhir sih alhamdulillah kinerja dari Kejaksaan Agung memang menunjukkan sifat yang memuaskan gitu kepada masyarakat. Dibanding kalau kita compare kepada institusi lain yang mungkin banyak yang kurang memuaskan ya, lembaga negara di Indonesia. Contohnya misalnya kita ambil studi kasus kayak Kominfo kemarin, perlindungan data pribadi harusnya penting kan, malah bocor data-datanya. Terus juga kayak institusi kepolisian, belum lama ada kasus Verdi Sambo, turunlah angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi di tengah-tengah minusnya ya lembaga-lembaga negara yang lain, kejaksaan ini malah menunjukkan kinerja yang bagus. Betul. Oke, emang apa aja yang sudah dilakukan sama kejaksaan beberapa tahun belakangan ini? Mungkin kalau misalkan yang kita tahu yang besar-besar nih misal, kita bicara soal Migor tadi yang sudah disampaikan, terus juga ada Garuda, juga PLN, ada juga, itu kasus-kasus yang nggak sedikit. Terutama Kejaksaan Agung ini salah satunya juga menangkap koruptor terbesar di Indonesia dengan korupsi sangat besar banget. Surya Darmadi itu bukan? Surya Darmadi, Duta Palma, 86 triliun rupiah itu korupsi terbesar di Indonesia, dan Kejaksaan Agung yang bisa menyelesaikan ini. Maksudnya prosesnya sekarang ya. Oke, tapi sebelumnya pernahkah diproses sama lembaga hukum yang lainnya? Betul. Pernah juga diproses sama. Cuman lama, yang akhirnya juga diambil. Kurang gercep ya. Betul. Itu butuh waktu berapa tahun kejaksaan menyelesaikan kasus tersebut? Kalau prosesnya mungkin itu dari tahun 2000 awal ya, proses korupsi dan lain-lainnya. Dari korupsinya dan lain-lainnya. 2000 awal? 2000 awal, 2004 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Udah lama banget. Akhirnya baru mulai satu-satu itu diselesaikan itu dari tahun 2016, tapi lama kan? Ini udah tahun 2022. Cuman butuh beberapa hari. Kalau nggak salah 2-3 minggu untuk Kejaksaan Agung akhirnya juga membawa si Surya Darmadi ini ke Indonesia. Karena sebelumnya dicari nggak ada. Sempat buron ya dia kan, sempat dicari-cari. Ada di Indonesia
Indonesia. Iya, Indonesia. masuk ke daftar pencarian orang dia waktu itu. Betul. Ada yang katanya di Singapura dan lain-lain. Ternyata adanya di Taiwan. Itu yang akhirnya juga membuat masyarakat tahu betul. Iya. Akhirnya juga kinerja kejaksaan, kenapa akhirnya juga public trust-nya cukup tinggi sekarang. Oh, Itu sih. oke. Ya. Kembali ke kinerja, terus media yang cepat sekali memberikan pemberitaan ya. Betul. Akhirnya feedback masyarakat itu senang dengan kepuasan. Yes, oke. Jadi sedikit kita rangkum kenapa publik tuh punya trust yang sebegitu tingginya sama kejaksaan, karena mungkin ada beberapa kasus yang dari lama-lama yang tidak pernah tuntas Betul. bisa dituntaskan sama kejaksaan. Betul. Ya kan? Terus juga ada kasus-kasus lainnya lagi ya, masih banyak. Wah, lagi. banyak sih. Banyak ya? banget, banyak banget. Banyak banget. Banyak Bisa banget. di cover sama kejaksaan Iya, gitu ya. Betul. Oke. Oke, ya makanya itu selain juga kasus-kasus besar tadi juga masalah soal restoratif justice. Oh. Ini kan bicara soal kalangan menengah ke bawah kan. Iya, iya. Nah ini juga yang sekarang lagi digalaki dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Oh, ini baru tahun 2021 ya? Baru mulai karena Baru sebetulnya mulai. restoratif justice ini bisa dilakukan di Nah. tahun-tahun sebelumnya. Ini menarik banget. Jadi mungkin sebelumnya bisa dilakukan sama lembaga-lembaga yang lain, tapi belum pernah ada yang melakukan Belum. restoratif justice. tersebut. Iya. Makanya baru dibikin sama kejaksaan di tahun 2021. Baru jalan Baru jalan, bukan baru bikin, baru jalan. Apa aja yang sudah kasusnya yang sudah dijalani? Misalnya kemarin juga ada kasus di Sulawesi di Takalar. Oke, Itu ada salah satu orang itu dia mencuri sepeda motor. Oke. Sepeda motor ini yang punyanya adalah pedagang sayur. Oke. Itu udah tua juga pedagang sayurnya. Ya. Alasan dia mencuri itu adalah untuk kehamilan istrinya udah mau lahiran tapi Ya. gak ada uang. Tapi ternyata setelah diproses dan lain-lainnya dilihat oleh kejaksaan, ternyata dia ada usaha dulu sebelum mencuri itu. Oke, berarti Kepepet bisa, sih. untuk Kepepet. bisa dapat itu tuh ada Betul. ada peninjauan atau mungkin ada researchnya lagi Iya gitu betul ya, betul. sampai orang bisa Iya mendapatkan itu. betul. sih. Gak Iya. langsung tiap tersangka itu langsung dikasih Oh. restoratif justice. Butuh persyaratan nggak sih? Kayak ada syarat-syarat khusus di mana nanti Iya. kalau misalnya jaksa ini merasa ini udah oke nih secara Iya. subjektif dikatakan oh ini layak untuk mendapatkan restoratif justice pasti dikasih lah sama jaksa kayak gitu. Oh, itu kira-kira prosesnya berapa lama? Atau mungkin apa yang dilihat gitu? Itu prosesnya kurang lebih 14 hari. Oh, Kurang lebih 14 hari prosesnya. Dan itu juga akhirnya membuat kejaksaan-kejaksaan di berbagai daerah ini juga sedang menggalakkan itu. Banyak banget kasus yang diselesaikan oleh restoratif justice ini. Karena kalau misalnya kita tahu mungkin ditarik lagi ke belakang itu ada salah satu kasus itu nenek-nenek Marsina kalau Marsina. salah. Masina, dia itu terkenal banget tuh dia. Nah, waktu itu kan restoratif justice ini belum diberlakukan. Akhirnya juga diberlakukannya hukum formal kan. Iya. Yang dimana hukumannya nggak sebentar gitu, nggak 1-2 minggu, nggak 1 bulan. Iya. Kalau misalkan restoratif justice ini bisa dilakukan dari beberapa tahun yang lalu, mungkin nggak bakal ada hal itu terjadi. Itu sih. Makanya beberapa hal ini juga akhirnya balik lagi ke pertanyaan yang pertama, Iya. mempengaruhi public trust. Yes, betul. Menurut aku ini menarik banget dan sangat ngebantu masyarakat ya. Betul, Karena ya, kan sekali. nggak semua masyarakat yang melakukan tindakan kriminal itu memang niatnya intensinya buruk gitu. Iya. Ya, mungkin sebenarnya memang intensinya kurang baik gitu. Iya. Cuman ada maksud di balik itu. Ada alasannya, ada reasoningnya. Iya, betul sekali. Biasanya karena ketimpangan ekonomi, kita tahu Iya. sendiri di Indonesia ini angka kemiskinannya berapa gitu kan, Iya. banyak banget orang miskin, Iya. kesenjangan sosial, itu yang menyebabkan angka kriminal kita naik karena ada korelasi antara angka kemiskinan dan tingkat kejahatan gitu. Betul sekali. Makanya kejaksaan ini membantu mengurangi orang-orang yang terdampak dari kemiskinan ini lah istilahnya gitu. Oke, nah kejaksaan ini juga banyak banget nggak sih untuk misalkan dia menangani kasus nih, itu transparan gitu ke masyarakat. Betul. Banyak Oh, kasus sudah yang pasti sih transparan. Pasti itu. sih. Sudah Pasti pasti. ya? Pasti Sebenarnya banget. berbagai lembaga negara di Indonesia juga sebenarnya transparan ya. Ada persnya, Betul. Oke. contohnya kayak DPR, Polri kayak gitu-gitu kan Oke. punya media center masing-masing. Ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya dibilang jaksa punya apa namanya pers sendiri ada tempat untuk melakukan pers pasti gitu. Kalau misalnya di Kejaksaan Agung itu ada namanya Pusat Penerangan Hukum. Itu dia yang mengelola semuanya, yang akhirnya juga produksinya itu dialihkan ke media sosial semuanya. Ada di situ. Mantap ya. Lengkap. Karena sosialisasi penting banget ya sekarang. Betul. Sosialisasi itu adalah hal yang penting. Biar kinerja pemerintah pun mau lembaga apapun ketahuan sama masyarakat. Betul. Karena kita tahu sendiri lah pemerintah itu kan dibayar pakai pajak rakyat ya. Betul. Gitu kan. Itu menjadi kewajiban gitu. Betul. Karena setahu saya juga di daerah-daerah juga ada itu kejaksaan negeri yang di daerah-daerah di kota kabupaten itu juga mereka punya media sosial masing-masing. Jadi setiap kasus yang mereka tanganin itu langsung di-up ke media sosial yang akhirnya juga masyarakat daerah tersebut juga tahu
tahu update dari kasus-kasus yang memang sekarang lagi ditangani, apa aja yang terjadi dan lain-lainnya. Itu sih. Jadi masyarakat bisa bantu mengawali kasusnya Betul. juga gitu kan, terus juga Betul. tahu update-nya dan Iya. sampai akhirnya kayak gimana, masyarakat tahu prosesnya itu seperti apa. Bisa berpartisipasi di sana. Iya, betul sekali. Ada partisipasinya, dan juga kan kita tahu sendiri masyarakat Indonesia ini sangat peduli sesama ya, gotong royong untuk hal-hal yang baik gitu kan. betul. Itu bisa banget memanfaatkan restoratif justice ini untuk membantu sesama kayak gitu. Yang memang deserve ya, jangan sembarangan dipakai juga. Betul sekali. Oke. Gitu. Nah, tapi misalkan nih ada komentar dari publik, itu akan didengerin juga nggak sih sama kejaksaan? Misalkan kayak tadinya kejaksaan mau melakukan kebijakan B nih, tapi komentar publiknya A, itu gimana tuh? Bisa nggak mengikuti komentar dari publik atau dari masyarakat untuk bisa melakukan kebijakan itu? Oke, rasanya kalau misalnya itu dijawabnya harus orang kejaksaan. Iya, harus jangan. Kita bukan orang kejaksaan soalnya. Karena kita masyarakat nih. Kita kan cuma Oke, bisa oke, ngasih, oke. ngasih Kita kritik, iya. ngasih protes, Iya, betul. kasih masukan aja. Iya. Tapi Iya. ujung-ujungnya mereka yang punya kuasa untuk memberikan jawaban, Iya. memberikan arahan kemana nih gitu kan. Oke. Karena kuasanya bukan di Betul. masyarakat. Tapi memang harapannya tentu Iya, harus juga harus didengarkan. sesuai. Betul, Iya. harus didengarkan juga masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, dan komentar-komentar ini sangat penting, apalagi bicara soal media sosial. Iya. Semuanya lewat ke situ. Iya. Mungkin nanti Benar. bisa dijadikan next narasumber kali Nah, ya. bisa. Boleh, Biar boleh. lebih Bisa. seru lagi. Bisa. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kasus dari kejaksaan. Yang tadi kan baru sedikit ya. Nah, ini kan kasus dari kejaksaan udah banyak banget yang ditangani gitu kan. Nah, ini ada kasus Garuda yang kemarin tuh baru aja memasuki babak baru di tahun ini Oke. kan. Dengan tertangkapnya 2 nama baru, apakah kasus ini sudah menemukan titik cerahnya pada akhirnya? Oke, saya kan masyarakat yang melihat Iya. ini Iya. juga sangat luar biasa. Kasusnya udah bertahun-tahun, sampai akhirnya juga baru 2022 kalau nggak salah 2 orang Oke. ini baru tertangkap. Ya kan? Progres yang signifikan Iya, ya. betul. Oke. 2 orang ini kalau nggak salah itu kan direktur utama. Iya. Ya kan, ini kepalanya, mau nggak mau, Iya. korupsi itu kepalanya yang akan sangat mempengaruhi. Benar. Ketika kepalanya udah dapet nih, Ya. pasti yang lain Ekor-ekornya dah gampang itu mah. pasti bakal gampang banget. Gampang dapetnya. Jadi gitu. tadi kalau misalnya ditanya ini udah nemu titik terang atau enggak, iya pasti. Oke. Dengan dapetnya si dirut-dirut ini, Iya. Ya. itu sih. Oke, itu menarik banget ya. Mhm. Nah, kita ngomongin kasus yang lainnya lagi nih. Ah, Sebelumnya mau ditambahin lagi nggak sama Kevin mengenai kasus Wah, Garuda ini? udah cukup sih. Aku pengen bahas migor aja yang Migor gatal aja. ya, mulutnya gatal ya. Siap. Nah, ini Iya. Migor juga menarik banget nih. Jadi sebelumnya kan JPU sempat nolak ya. Iya, betul. Eksepsi terkait penyusunan surat dakwaan, ya kan? Nah, namun jaksa Radityo Pandu ini menegaskan surat dakwaan sudah jelas dan juga terang menyampaikan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Nah, ngomongin masalah ini, anggapannya gimana? Mau dari- Eksepsinya ditolak ya? Iya. Eksepsinya kalau nggak salah ditolak. Sebenarnya aku lebih ke arah ini ya, kondisi kan ini kalau nggak salah kejadiannya 2022 ya. Iya. Ya, awal-awal gitu kan yang mafia migor. Pak Lutfi ya kena ya? Iya. Mendak, kalau nggak Mendak, salah Mendak. Mendakdeklu namanya, Oke. Kementerian Perdagangan dan dengan luar negeri kalau nggak salah lupa singkatannya apa, pokoknya Mendakdeklu. Itu sangat membuat hati masyarakat sedih di saat mau bulan puasa juga ya. Aku Iya. ingat saat Bener. itu ya. Lagi mau bulan puasa, tiba-tiba krisis minyak dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintahan ini yang jahat-jahat ini. Itu cukup menyayat sekali, apalagi kemarin ya pas demo sempat ada anak kecil sama ibu-ibu ikut demo juga loh. Oh gitu. Ada ibu-ibu demo naik ke pagar DPR pada saat kebetul ya di Tinggi ya DPR. pagernya ya? Tinggi, dia naik pada saat itu hujan loh. Itu pada saat itu hujan. Makanya terima kasih banget kepada Pak Jaksa yang udah menangkap nih siapa nih dalang di balik migornya. Kalau nggak salah lagi proses ya. Lagi proses. Iya lagi diproses sekarang, dan alhamdulillahnya di sana masyarakat udah geram terus ketemu nih, wah mampus lu gitu. Iya. Oke. Karena kan masalah migor ini bukan masalah kalangan atas aja kan. Ini bener-bener ke bawah. Iya, dan Primer terdampak banget kebutuhannya banget, kan. Iya. Makanya kerasanya luar biasa. Iya banget. Makanya oknum-oknum ini, aduh, Sampai udah nggak bisa sempat tolerir. 80.000. Betul. Harga minyak 80.000 1 liter. Orang mau bikin gorengan kan kasihan ya. Bener banget, gorengan harganya 10.000 dapat Iya. berapa? Iya. Tadinya kan orang-orang sarapan pakai gorengan ya. Ini udah gak pakai gorengan lagi sarapan. Katanya disuruh pakai pisang Nah, sama wapres kita waktu itu. betul, betul. Pisangnya nggak digoreng gitu ya? Iya. Pisang udah mentah aja cukup Iya, katanya. Oke. Iya. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, mungkin dari Masnya. Oke, terkait migor ini kan banyak hal yang akhirnya juga tadi yang udah disampaikan. Ini langsung ke bawah dan ini akibatnya luar biasa. Iya. Dan ternyata juga korupsinya juga gak sedikit, banyak banget. Berapa korupsi? Banyak banget. Kalau nggak salah nanti mungkin bisa ditampilkan di Iya. Hah? Iya. Tampilkan. Bisa ditampilkan korupsinya ini dari mulai pengusaha juga terlibat. Iya. Juga Ya, PT Wilmar Nabati, Betul. siapa lagi tuh? Ini Banyak nggak apa-apa banget. disebut namanya ya?
Nggak apa-apa. Udah Kan Nggak udah apa-apa. ketahuan, Nggak udah apa-apa. ketahuan. Nggak apa-apa. Iya. Terus juga orang Mendaknya juga dapat. Iya. Iya. Orang Mendaknya juga dapat. Jadi ini nggak bisa ditolerir sebetulnya. Jadi si bapak, si jaksa itu, Iya. si Pak Pandu ya kalau nggak salah. Ya, Pak Itu Pandu ya. iya, dengan tegas juga betul. Itu cara dia untuk kemudian juga menolak eksepsinya. Itu sih. Oke, serem banget ya. Terus kita ngomongin kasus lainnya lagi ya. Dan kemarin tuh juga ada kalau nggak salah kasus garam ya. Nah. Garam itu, Iya. ya ampun garam ya. Garam yang ngambil di laut itu juga ada Ada mafianya ya? Iya. Emang semuanya dimafiain aja sih, Iya, sama oknum-oknum ya. Betul, Iya. betul sekali, betul sekali. Nah, Itulah itu heran. gimana tuh dari kejaksaan menanggapinya? Kalau dari kejaksaan, kalau nggak salah sekarang kan masih proses. Oh, masih proses. Iya. Masih proses. Tapi udah dipegang sama, tapi kalau misalkan lagi ada kasus gitu bisa dipegang sama lembaga lain juga nggak sih? Apa Sangat cuma memungkinkan. Bisa ada kolaborasi di Sangat sana. memungkinkan kolaborasi. Kolaborasi. Sama penting. sama kayak misalnya kasusnya ini sedikit geser ya, kayak Biorka itu kan Kominfo, BSSN, Polri gabung kan, jadi Betul. bisa berkolaborasi gitu antar lembaga. Nah kalau di sini apakah dia solo karir atau ada kolaborasi sama Kalau lembaga nggak lain? salah, kejaksaan juga kolaborasi dengan KPK Oh, untuk oke. garam ini. Untuk garam. Makanya terkait dengan data itu juga terutama KPK juga sangat terlibat di sini. Iya, Mau tidak mau, Iya. mau tidak mau. Makanya Kewajiban. Emang bisa ya. nggak mau? Iya. Kan pasti harus. bisa harus kolaborasi. Harus Menjadi kolaborasi. keharusan, kewajiban. Kewajiban. Oke. Kewajiban. Baik. Ini kasusnya udah sampai mana? Tentang mafia Sekarang garam. tuh mau proses persidangan kalau nggak Oh, salah. gitu? Mau proses persidangan Oh, kalau nggak salah oke. untuk garam ya. Iya. Untuk garam. Makanya dengan informasi-informasi yang sudah diberitakan oleh jaksa misalkan di Kejaksaan RI kalau nggak salah di Iya. Instagram Iya. juga di berita-berita lain Iya. ya masyarakat juga harus tetap mengawal. Betul. Tetap mengawal. Jangan sampai hilang. Iya, Jangan sampai Itu hilang. juga pentingnya masyarakat tuh aware juga sama hal-hal seperti ini, sama lembaga-lembaga negara, follow untuk DPR, DPD, MPR, kejaksaan untuk tahu lebih lanjut informasi tentang pemerintahan dan kinerjanya. Betul sekali. Oke. Gitu. Tapi kalau nggak salah si kasus garam ini tuh kemarin merugikan negara juga ya? Iya, Ya udah pastilah. Iya udah pasti ya. Udah Kalau nggak merugikan tidak akan Udah diurus. pasti. Merugikan tidak akan diurus. Benar. Nah, selain merugikan negara, kira-kira apa lagi yang terdampak atau dirugikan juga dari kasus garam ini? Petani garam pasti. Iyalah. Petani garam. Oke. Yang langsung pelakunya langsung Betul. yang kena. Iya, iya. Karena nggak dikorupsi aja harga garam tuh Ya, Iya. wah Iya. udah gak menguntungkan bagi mereka. Ini Iya. dikorupsi ya gimana? udah gitu sekarang makin berat lagi BBM naik Betul. mereka. Iya. Oke. Wah. Ini benar-benar menarik banget ya. Jadi dengan adanya kejaksaan yang sedang berkolaborasi bersama dengan KPK, semoga kasusnya bisa cepat-cepat Amin. tuntas ya. Dan juga bisa langsung clear gitu. Dan ini pasti juga diupload ke sosial media ya. Tentu. Bisa Dari dikawal kemarin sama juga publik. Ya. Makanya yang penting up to date aja, sering-sering baca berita pagi-pagi, biasanya ada di headline news gitu. Ya. Betul. Ya. Menarik sekali. Tadi kita udah bahas yang berat-berat, sekarang kita main game dulu kali ya. Wow. Oh, boleh. Oke. Oke, kita sekarang akan main games. Kita akan Oke. masuk ke fun games. Oke, kita bakal main tebak-tebakan. Hmm. Nah ini yang kalah harus berpartisipasi di kejaksaan. Oh, Gimana tuh? Gimana sih? Oke, enggak. Ini kita main fun games. Kita main fun games aja. Oke. Jadi aku akan kasih pertanyaan. Nanti tinggal dijawab aja ya. ya. Oke, kita main Jangan tebak-tebakan. aneh-aneh ya pertanyaannya. Santai aja. Aduh. Ini kayaknya gue doang yang bisa jawab kan. Ayo nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan pertama. Burung apa yang manja? Aduh, apa tuh ya? Burung apa yang manja? Anyway, ini pertanyaannya mungkin ada sangkut pautnya sama pembahasan kita dari awal ya. Agak-agak ke sosial dan politik juga nih jawabannya. Waduh. Burung dara? Enggak salah. Ayo, burung apa yang manja? Yang manja. Nggak tahu sih burung apa yang manja. Masa nggak tahu? Burung tetangga kali. Nggak tahu. Silakan. Apa? Burung Garuda. Kenapa Loh, burung kenapa Garuda? Karena suap-suapan. Siap. Luar biasa. Saya tidak ikut-ikut ya. Oh, ini kan fun games aja. Kita Betul, banyak betul. kepala. Betul. Oke, next Oke. question. Harus bisa jawab ya, biar saya Waduh. jawab sendiri soalnya. Tentang kasus ya? Iya, boleh. Boleh. Bedanya kamu sama Garuda apa? Kalau tadi Garudanya manja, kalau saya nggak manja. Apa? bisa, masuk. Wah, bener sih. Masih masuk. Masih masuk. Sama Oh. nggak jawabannya? Nggak boleh, harus beda. Kok kopas nih, nggak boleh, curang nih, cheating dia nih. Apa ya? Kena copyright. Udah mentok serius. Oke, kalau Garuda di dadaku, kamu di hatiku. Wow. Aduh. Wow. Balikin nggak apa-apa ya.
Wow. Boleh, Oke, boleh. nah kita next question lagi ke pertanyaan yang ketiga. Apa persamaannya dinosaurus dan minyak goreng? Sama-sama langka kali ya? Iya benar. Yeay. Akhirnya ada satu pertanyaan yang bisa Oke, dijawab. siap. Benar. Gedek dong. soalnya sama Bigor nih. Pinter loh. Oke, next question ya. Garam apa yang bikin polusi? Ayo. Garam apa yang bikin polusi? 3, 2, 1. Time out. Belum dong, sabar pikir dulu. Loading. Ayo, garam yang bikin polusi apa? Polusi hubungannya sama ramah lingkungan nggak sih? Apa? Sama ramah lingkungan nggak sih hubungannya? Yes, Ya. benar. Ayo. Gak ramah lingkungan berarti. Yeay! Wah, kok lu pinter ya? Aduh. Pinter loh dia loh. Ayo dong, kamu harus. Udah kejawab. Udah diwakilkan kan sesama ini, Kan sesama, fokusnya ke Kevin. Oke, sama-sama sesama warga ya. ya. Oke, terakhir nih. Kalau narsum dikasih duit 100 triliun, kira-kira apa yang mau dilakukan? Beli cimol. Kok beli cimol? Itu beli cimol kalau 100 triliun berapa rumah ya cimolnya? Dibagi-bagi ke politikus dan akhirnya bikin mereka susah buat ngomong. Kalau Dan juga Kenapa bisa ini? menambah ini ya, lapangan pekerjaan. Betul Ya kan? sekali. Project Cimol Project. Tapi jangan sampai korupsi ya. Bikin Cimol Project kalau mau. kalau 100 triliun bikin baliho aja banyak-banyak. Tepak saya kebinekaan. Kan lumayan anggarannya gede tuh 100 triliun. Oke, siap. Masuk. Oke, menarik banget ya. Thank you so much udah ikutan main game. Terima kasih. Kalau ada yang menang sudah pasti kamu yang menang. Karena paling banyak Iya. yang main. Oh, luar biasa. Tapi kalau misalkan ada project yang mulia sudah pasti kamu yang menang. Iya. 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 Untuk menjawab gamenya project kamu juga cukup mulia ya. Iya, Thank betul. you, thank you. Untuk membuat lapangan pekerjaan sama bikin politikus pada radang. Betul. Tinggal ada balihonya aja nih buat podcast maksimal. Dibuat. Nanti. Betul. Oke. Sekarang kita next lagi, kita bakal ngebahas yang tadi udah kita bahas sebenarnya cuma ini lebih dalam lagi. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai restoratif justice. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak? Mungkin ada yang pengen kamu jelaskan lagi ke teman-teman yang lagi nonton tentang RJ ini? Sebenarnya buat restoratif justice itu dimanfaatkan dengan baik, bukan berarti dieksploitasi ya, jangan sembarangan. Dan juga dari pihak kejaksaan nggak sembarangan ngasih restoratif justice ke orang, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, bukan kan? Lewat syarat A, B, C, D, E itu juga harus dipelajari, dan masyarakat juga harus ikut andil dalam mempelajari restoratif justice ini. Jangan hanya masyarakat cuma kayak disuapin terus sama pemerintah. Harus ada kolaborasi penting antara masyarakat dan pemerintah untuk hal ini gitu. Jadi masyarakat juga harus tahu nih, oh untuk restoratif justice syaratnya ini, untuk syarat legalnya seperti apa. Jangan cuma syarat-syarat bikin KTP aja taunya. Iya gitu kan. Jadi ya sorry yang benar-benar di riset ya. harus benar-benar di riset. Dan iya. Bisa. Dan Bisa. juga Sama mungkin tambahannya, restoratif justice ini kan bicara soal hukum. Ini juga bakal nyangkut paut ke adat, mau gak mau. Iya, Karena betul. penyelesaian juga musyawarah. ya, Ya kan? kayak Indonesia banget ya, mufakat banget itu ya. kebiasaan yang sudah lama terjadi di Indonesia, tapi belakangan kan udah hilang. Apalagi Iya. di masyarakat perkotaan mungkin. Hal itu udah nggak ada, dan akhirnya juga kejaksaan bisa membuat restoratif justice ini juga bisa mengembalikan apa yang udah ada di Indonesia melalui musyawarah mufakatan. Iya, soalnya sering banget kok beberapa kali ke tragedi di Indonesia gitu, mau kecelakaan apa segala macam, antara pelaku dan korbannya dipertemukan dan dibicarakan secara baik-baik tanpa harus ke hukum formal. Betul sekali. Nah, restoratif justice ini menjadi alternatif juga sebenarnya seperti itu. Betul sekali. Terus tambahannya lagi, kalau misalkan kita bicara soal hukum formal, mungkin kalau misalkan salah satu tersangka udah di penjara, mungkin dia nggak ketemu lagi sama si korban. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan melalui restoratif justice ini, keduanya dipertemukan. Ya Jadi kan? kenalan, jadi Betul, ya betul. Jadi masalahnya juga selesai di situ. Enggak bertahun-tahun misalkan harus keluar dulu si tersangkanya dari penjara dan lain-lainnya. Gitu. Tapi pernah nggak ada yang nggak dapat restoratif justice? yang itu yang dulu-dulu sih. Iya. Yang dulu-dulu udah nggak bisa dikasih lah ya. Iya, udah bisa dikasih. Karena kita moving forward aja ke depannya, biar kalau misalnya tahu ada permasalahan kayak pelakunya kasihan dengan latar belakang segala macam, bisa dikasih restoratif justice. Itu fungsi utamanya. Jadi supaya masyarakat tahu nih restoratif justice diimplementasikan dan cuma gak cuma diketahui doang gitu. Sama yang pasti adalah masyarakat gak bisa seenaknya minta restoratif Nah, justice. itu juga tuh. Ya kan? Karena harus disesuaikan lagi. Konteksnya kayak gimana, kemudian prosesnya dan lain-lainnya, itu yang bakal juga dilihat oleh kejaksaan. Itu sih. Jadi jangan menggunakan kejaksaan juga buat sebagai dalih pembenaran kesalahan gitu. Makanya ini sejalan sama mungkin hashtag belakangan ini juga kejaksaan itu udah
Apa tuh? ke atasnya lebih tajam dan ke bawahnya lebih humanis. Gitu. Oh ya, soalnya bener banget itu orang-orang yang di kalangan bawah tuh sering banget diperlakukan tidak humanis Betul oleh sekali, oknum-oknum. betul sekali. Terus ke atas juga tumpul banget gitu kan. Kalau kita lihat pelaksanaan hukum terhadap oknum-oknum pejabat lama banget di prosesnya. Betul. Tapi kemarin kejaksaan untung cepet ya itu ke swasta ya tapi Betul ya itu. sekali. Makanya Sama itu Mendak. sangat relate dengan keadaan sekarang di kejaksaan khususnya. Dengan kasus-kasus besar yang udah ditangani besar banget, nggak kecil. Korupsi yang terbesar 86 triliun. Wah, itu gila banget Ya sih. kan? Dan juga yang penting humanis ke bawah dengan restoratif justice. Iya. Jangan sampai juga stigma yang dulu dengan ke bawah itu tumpul dan ke atas Tajam. Kita harus rubah itu sih sebenarnya. Aku setuju juga sih sama itu. Itu salah satu apa namanya slogan yang bagus. betul itu sih. Iya. Emang yang di atas tuh kayak harus gitu ya, Iya. biar tumpul semua, apa biar bukan tumpul, biar jatuh semuanya Iya. ya kan, biar mungkin generasi-generasi kita yang sekarang ini yang bisa memegang Indonesia di kemudian hari ya kan, yang pasti bisa lebih baik lagi untuk Indonesia. Iya. Betul sekali. Gitu. Oke, ini kita masih ngomongin restoratif justice ya. Nah, ini jadi ada baru-baru ini ada kasus yang lumayan menyentuh hati banget. Pasti kita tahu juga, yaitu kejadian seorang seniman tato. Istrinya mau melahirkan, dia butuh biaya persalinan, jadi dia nyolong handphone temennya. Nah, Temennya dicolong handphonenya. Iya. ya. Kalau gak salah ya, sahabatnya sendiri kalau gak salah. Iya, sahabatnya sendiri ya. Nah, ini tanggapannya gimana nih? Boleh kita komentarin ya? Itulah sedihnya faktor ekonomi, ketumpangan kemiskinan, permasalahan kemiskinan di Indonesia gitu kan. Aku yakin kalau misalnya angka kemiskinan di Indonesia rendah, kriminalitas juga ikut rendah juga gitu. Sama kayak di negara-negara lain kayak Finland dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan adanya restoratif justice ini bisa membantu banget tadi yang pelaku yang melakukan pencurian. Kan sebenarnya dia nggak niat ya. Nggak ada niatan buat nyuri. Siapa sih yang mau nyuri demi keluarganya gitu kan. Kasihan juga posisinya. Aku yakin juga mungkin sebelumnya dia udah coba usaha pinjol kali ya, pinjam ke pinjol atau apa segala macam, tapi mungkin sulit, udah less option, akhirnya dia mesti mencuri gitu. Aku yakin kalau misalnya orang-orang di dunia ini memiliki finansial yang oke, nggak ada yang mau mencuri nggak sih? Benar. Nggak ada yang mau mencuri. Betul. Apalagi sahabatnya sendiri. Oke. Iya. Iya. Oke, ini menarik banget ya. Jadi ini cukup ngebantu banget. Ini kasusnya kemarin dipegang sama kejaksaan juga ya? Kejaksaan. Oke, dan dia mendapatkan restoratif justice. Iya. Kalau gak salah itu di Jakarta Selatan ya. Kalau gak salah. Aku lupa di Jakarta mananya, cuman aku tuh di Jakarta. Iya. Itu makanya hal-hal kayak gini juga akhirnya dengan restoratif justice bisa selesai tanpa harus masuk ke hukum formal. Oke, yes, kita next lagi ya. Lalu ada kasus yang serupa juga. Kali ini seorang bapak yang menggadaikan motor tanpa izin demi menghidupi keluarganya. Menggadaikan motor tanpa izin. Motor siapa tuh? Motor tetangga. Seriusan motor tetangga? Dia gadein? Enggak. Ini aku lupa juga ini motornya motor siapa, cuman dia menggadaikan motor orang lain. Kan motor itu kan BPKB-nya atas nama yang bisa menggadaikan kan atas nama dia, tapi ini bukan atas nama dia. Gitu. Kita kasih tanggapan. Kalau misalkan kayak gitu kan tadi balik lagi, mau gak mau ini bicara soal musyawarah juga, mau gak mau. Karena mungkin orang-orang di sekitar kita juga kadang udah nggak mau lagi bantu hal-hal yang kayak gitu yang mungkin terjadi saat ini di Indonesia. Iya, padahal kan sekarang kita tahu sendiri Indonesia tuh nilai tingginya gotong royong kan. Kayaknya gotong royong tuh mulai menghilang perlahan-perlahan, terkikis nilai-nilai fundamental dari founding father kita yang selama ini dijunjung tinggi tentang gotong royong berkurang, saling membantu sesama tuh harus ditingkatkan juga sebenarnya, aware sama tetangga. Kalau sekarang kan kita lihat sendiri generasi Z dan milenial kerjanya cuma di kamar. Nah, itu game, buka TikTok, itu juga kayak nggak bercengkrama dengan lain. Kalau zaman dulu kan anak-anaknya mungkin main gundu gitu kan, keluar sama tetangga ngobrol, ketemu orang, nongkrong-nongkrong. Kalau sekarang kan walaupun nongkrong ya paling cuma main game doang. Ya nggak sih? Mabar. Mabar doang. Online juga ya? Online juga. Jadi sama aja gitu, ngadepnya ke HP doang. Jadi penting. Kadang di rumah juga kalau misalnya di keluarga kita lagi di kamar misalkan, terus orang tua kita lagi di ruang tamu misalkan, manggil kita udah nggak pakai suara lagi, tinggal chat aja. Udah. Itu yang udah hilang di Indonesia gitu. Karena perubahan teknologi sama globalisasi sih, makanya kita nih sebagai orang Indonesia dengan adat ketimuran harus menjunjung tinggi juga sopan santun, gotong royong agar tidak hilang. Kalau misalnya nilai Indonesia aja hilang, bisa dikatakan Indonesia lagi nggak nih gitu kan? Apabila Pancasila hilang, bisa dikatakan Indonesia nggak gitu? Aku termasuk yang kayak gitu lagi, kayak aku paling sebel banget kalau mama aku manggil dari bawah teriak-teriak. Jadi kayak mah jangan teriak-teriak, chat atau telepon aja. Iya. Itu berarti meminimalisir adat ya. Kan adatnya kan, di mana turun ke bawah gitu ya kan? Biasanya kayak gitu ya. Nih makan dulu nih, gue udah masak. Gitu. Ya, bondingnya gitu ya. Kok nggak dimakan gitu, udah dimasakin ya. Padahal kalau teriak-teriak lebih efektif daripada lebih efektif. Iya, buang-buang kota. Kalau pakai wifi anyway. Betul. Itu sih paling. Iya.
Oke, nah next ada kasus lagi nih. Ini kasus restoratif justice serupa juga kayak yang pertama. Tapi ini tuh sempat ditahan selama 2 bulan, lalu Ditahan? bebas karena restoratif justice. Karena apa tuh dia? Nah, coba kita buka dulu nih ya. Kita lihat dulu nih kasusnya. Oke. Jadi dia ini Bapak Hanudin namanya. Bapak Hanudin. Yes. Mirip sama nama Jaksa Agung kita dong, Pak Burhanuddin. Oke, nah ini aku udah dapat. Jadi ceritanya tuh dia ini mencuri motor untuk persalinan istrinya. Istrinya mau ngelahirin, jadi dia sempat ditahan 2 bulan. Nah pas dia lagi ditahan, istrinya udah ngelahirin, jadi dia ngelewatin anaknya lahiran. Ya ampun, Gitu, nggak bisa sempat ngeliat ditahan anaknya. 2 bulan. Kalau nggak salah ini tuh kasusnya di Takalar kalau nggak salah ya. Iya di Takalar Sulawesi ya. Selatan, ya. Oh di Makassar ya. Oke. Dan waktu itu kejarinya kalau nggak salah, kajarinya kalau nggak salah dalam prosesnya itu juga sambil nangis. Karena benar-benar gak tega kalau nggak salah ya waktu itu. Oke. Gak tega ngelihat si anaknya udah lahir, sementara dia mencuri pun demi anaknya yang lahiran itu. Itu sih. Kita juga harus memanusiakan manusia Betul, sih, harus betul. memberikan pengertian juga Betul. kepada orang-orang yang seperti itu. Dan ini juga pentingnya, tadi kan katanya dia mencuri motor itu demi persalinan istrinya kan. Ini juga buat lembaga-lembaga negara yang harusnya menyediakan provide kesehatan gitu kan, buat persalinan itu juga tolong tuh di boost up juga. Nah, ya. Gitu biar nggak ada kejadian kayak gini lagi, mencuri uang untuk persalinan kan sedih banget gitu. Dia mau punya anak aja sulit, nyari duit gitu kan. Itu juga digadein berapa tadi harganya? 1,5 juta. Mana cukup. Di Jakarta Udah Masih kurang. udah nggak cukup gitu kan, makanya mesti banget nih dari pihak mungkin Kemenkes bisa bantu juga gitu kan untuk permasalahan seperti ini. Kolaborasi antar institusi itu penting banget, dan juga mungkin ya kejaksaan juga bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, kayak misalnya ini yang bersalin hubungi Kemenkes minta dikucurkan anggaran gitu kan bisa sebenarnya solutif. Terus atau enggak misalnya ada yang buat kontrak atau segala macam itu bisa dibantu, diberikan anggaran atau bantuan sosial gitu kan. Pemerintah selama ini kok bantu aja kok ngasih BLT, kayak kemarin buat BBM ngasih BLT kan, bantuan langsung tunai. Harusnya seperti ini juga bisa bantu gitu. Nah ini menarik banget nih menurut aku, benar banget, karena kejaksaan kan menjadi lembaga hukum nomor 1 yang paling dipercayakan. Alangkah baiknya kalau dia berkolaborasi juga sama persalinan, terus juga sama macam-macam deh pokoknya. Jadi sehingga ketika ada orang yang melakukan, yang sampai melakukan ya, cuman ketika dia udah tahu nih ada restoratif justice, kayaknya ngaco gitu. harus berkolaborasi juga gitu ya, agar membantu masyarakat kecil juga gitu. Jadi jangan sampai ada yang kayak gini-gini lagi lah. Ya kan itu salah satu negara menjamin orang-orang yang fakir miskin itu kan ditulis juga di pasal-pasal kita, di undang-undang kita juga ada gitu kan. Negara menjamin kesejahteraan untuk rakyatnya, menjamin kesehatan, terus abis itu banyak lah kalau kalian ngecek di pasal undang-undang dasar di situ tertera semua. Jadi ini salah satu kewajiban pemerintah juga untuk membantu mereka seperti itu. Yes, bener banget. Balik lagi soal keadilan sosial lah. Iya betul. Kalau misalnya kita bicara soal Pancasila, dengan restoratif justice ini juga keadilan bagi masyarakat khususnya. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi, tadi balik lagi ke Ibu Marsina misalnya, itu nggak adil. Itu gak adil, cuman kayu doang. Iya. Ya kan, cuman kayu doang. Sementara kalau misalnya restoratif justice ini udah diberlakukan dari lama, Bisa ketolong itu dia. bisa ketolong. Semoga sudah tidak ada lagi Ibu Marsinah lain-lainnya di Iya kemudian tidak hari ada, ya. amin. Dan balik lagi, proses-proses ini restoratif justice juga banyak kasus-kasus yang diberlakukan atau ditangani sekarang oleh kejaksaan. Itu balik lagi soal kepemimpinan. Makanya kita apresiasi juga tentunya Pak ST Burhanuddin yang sebagai Jaksa Agung sekarang juga sudah membuat program-program yang sangat luar biasa. Dengan juga bisa tajam ke atas juga humanis ke bawah. Itu yang paling penting, itu yang paling penting dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang paling penting karena stigma selama ini juga tumpul ke atas juga tajam ke bawah, itu sangat luar biasa menyakiti hati kita sebagai masyarakat. Makanya dengan hal ini juga harapan kita ini bisa konsisten ke depan siapapun jaksa agungnya. Ya, itu sih. Dan juga kejaksaan bisa jadi contoh buat institusi lain gitu loh. Bisa jadi contoh buat yang kemarin lagi jatuh tuh Polri gitu kan karena kasus Ferdi Sambo. Bisa contoh kejaksaan, transparansi, terus abis itu cepat tanggapnya dia gitu kan dari kejaksaan. Jadi bisa dijadikan panutan gitu loh. Jangan sampai kinerja baik ini cuma ada di kejaksaan aja. Saya harap sih di semua institusi seperti ini juga ya. Setuju Gitu. banget. Dan kasus seperti ini kan akhirnya juga tertumpuk sama kasus-kasus yang lainnya.
Yang Betul. kadang juga ini tuh paling penting sebetulnya. Iya. Masyarakat harus tahu dengan kasus-kasus besar 86 triliun korupsi terbesar di Indonesia, tapi kenapa masyarakat juga membicarakannya malah hal yang lain? Penting memang, tapi ada hal lain juga yang penting yang akhirnya juga harus diketahui. Makanya dengan program seperti ini juga rasanya tepat nih untuk teman-teman khususnya ya generasi Z dan juga millennials itu sih. Harus ditingkatkan kesadaran mereka juga tentang isu-isu terkini gitu kan. Kalau misalnya dari pemerintahnya memberikan kebijakan yang buruk, tidak tepat atau tidak cepat tanggap, itu harus dikritisi secepatnya. Jangan kita diam aja dan pasrah dengan keadaan. Tidak akan maju kalau seperti itu. Betul. Tapi kalau dari pihak kejaksaan juga, tapi ini bukan orang kejaksaannya ya. Betul. Aku tadi mau nanya kira-kira menampung juga. Kita tahu kejaksaan seakan-akan kita kejaksaan gitu. Betul. Iya. Nah, kita bukan orang kejaksaan nih. Ntar ya next narsum kita ngobrol sama orang Boleh banget. Oke, terus kira-kira apalagi dari masyarakat, kalian kan representatif masyarakat nih, kira-kira apalagi yang harus dilakukan sama kejaksaan untuk kedepannya? Ya. Atau mungkin kayak kalian punya, wah ini kayaknya aku punya program bagus banget ya, coba deh suggest ke kejaksaan gitu, ini bagus nih untuk melakukan program ini dan lain-lain. Untuk kejaksaan bisa mungkin ya, kan sekarang kita bisa lihat Gen Z dan milenial itu sangat turut andil gitu kan dalam masyarakat kita sekarang. Cobalah dirangkul Gen Z dan milenial, diberikan edukasi, diberikan pelajaran-pelajaran, dibukalah seminar-seminar ataupun dibuatlah sekolah untuk yang belajar tentang kejaksaan agar ada nih minimal dari satu daerah itu yang paham kejaksaan satu orang dari generasi mudanya. Jadi jangan sampai di suatu daerah nggak ada yang paham sama kejaksaan sama sekali gitu loh. Jadi yang aku lihat sekarang banyak banget generasi Z yang milenial kalau ngomong jaksa mereka samain sama hakim. Jaksa sama dengan hakim, jaksa sama dengan polisi. Jadi mereka bingung nih di sini. Jadi untuk bisa lebih bagus lagi ya kinerja kejaksaan dan juga diketahui sama masyarakat, kejaksaan bisa membuat program yang memberikan pemberdayaan dan edukasi terhadap Gen Z dan milenial. Cukup perwakilan daerahnya aja. Maksudnya di daerah kecamatan ini siapa nih satu orang ikut seminar, ikut bootcamp kayak gitu ya dari kejaksaan mereka bikin. Itu bisa banget untuk memberikan edukasi ke teman-teman yang lain gitu. Bener-bener carinya juga yang bisa memberikan influence ya. Jangan remaja-remaja yang cuek Hai guys, aku iya, ikutan. cuma demi instastory doang kan banyak yang kayak gitu. Jangan yang kayak gitu. Pilihlah orang yang benar-benar bisa memberikan influence dan menyebarkan. Betul. Gak cuma buat dia, tapi buat orang lain juga. Betul. Kayak gitu. Ini bisa banget. Oke, yang paling penting sebetulnya salah satu program tadi ada tuh kalau nggak salah di Kejari itu ada program di mana mereka penyuluhan ke sekolah-sekolah Itu terkait juga dengan penting. hukum. Itu yang paling penting juga tadi yang udah disampaikan sama Kak Kevin. Ini hal-hal yang udah dilakukan sama kejaksaan mungkin kedepannya lebih konsisten lagi untuk program-program yang udah ada. Juga tadi penyampaian dari Kak Kevin terkait dengan perangkulan ke anak-anak muda ini sangat amat penting. Apalagi kita bicara soal demografi sekarang kan bonus demografi yang sangat luar biasa. Anak-anak muda lebih banyak daripada orang-orang tua misalnya. Terus juga ini kita bisa ngasih solusi bagus nih. Kalau remaja sekarang sama orang-orang teenager kan dengannya bukan ke orang tua ya, tapi ke influencer gitu. Mungkin bisa dirangkul beberapa influencer untuk memberikan edukasi soal hal ini gitu. Karena iya kan kayak penyanyi misalnya aktor siapapun artis-artis di luar sana lebih didengar nggak sih dibanding sama orang tua sendiri kadang-kadang gitu kan. Jadi coba lewat mereka dibuat penyuluhan ya kepada masyarakat supaya paham nih soal kejaksaan gitu. Jangan sampai buta sama sekali nggak tahu. Benar. Lebih efektif. Kayak untuk edukasi sesimpel kejaksaan itu apa, terus dia itu lembaga apa, terus apa yang dia lakukan ya, karena itu juga udah basic yang penting banget untuk orang tahu gitu. Kalau misalkan tertarik mungkin ntar bisa lebih explore lagi kira-kira kasus apa aja yang lagi ditangani dan lain-lain gitu. Kalau misalkan udah tertarik di awal pasti dia bakal nyari lagi gitu kan. Terus kan kita juga fokusnya ke Gen Z dan milenial kan. Kita juga harus tahu cara mengemasnya. Jangan kayak zaman dulu jurnalis baca panjang banget. Gen Z milenial malas baca. Malas baca biasanya ya. Gak semuanya, ntar dibilang semuanya lagi. lagi. Di TikTok gitu ya. Ya enggak mesti TikTok di mana aja lah. Di mana aja. Kalau Twitter kan sedikit tuh ya. Di Twitter kan sekarang udah bisa ngasih video 2 menit 20 detik kan kalau nggak salah. Itu juga bisa mungkin berinovasi ke bentuk video singkat, video-video yang fun, mungkin dicampuri dengan elemen-elemen Gen Z yang wibu ke anime masukin semua di situ kan. Menarik dan juga lebih kena ke masyarakatnya gitu. Jadi sebenarnya cara penyampaian dari Kejaksaan Agung juga dalam mensosialisasikan sesuatu harus ditingkatkan, diperubah caranya. Karena tiap generasi punya caranya masing-masing untuk menerima informasi. Setuju banget. Ini kita ngomongin Kemenkes ya. Kemenkes tuh kalau kamu lihat TikToknya, wah bagus banget. Itu kayak joget pun tapi tetap ada edukasinya. Iya ada edukasinya. Mungkin Terus kejaksaan bisa melakukan bisa hal gitu apa kan. ya? Dan juga itu viewsnya gede kan daripada kita
kita compare aja, kita objektif aja di sini, kita compare jumlah engagement yang dihasilkan dari tulisan saja sama video. Pasti lebih gede videonya Kemenkes ya sih, sama sama press release-nya mereka. Jadi gitu, harus ada cara cerdas untuk generasi terbaru ini yang Gen Z dan milenial. Oke, Kejaksaan tolong dengarkan kita ya pada kali ini ya. Semoga bisa bikin program yang lebih bagus lagi ke depannya. Iya, betul. Kan? Terus juga bisa lebih merangkul Gen Z sama milenial. Sama mungkin tambahan lagi satu lagi, mungkin ini juga bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan ya di Indonesia. Masukkanlah edukasi soal kejaksaan juga di buku-buku sekolah. Itu juga penting karena ya jangan jauh-jauh deh, kayak kita bikin KTP aja nggak ada yang dikasih tahu nggak sih di pendidikan kita. Di kurikulum kita nggak ada loh yang ngajarin cara KTP kayak gini, kita cari sendiri. Mungkin itu bisa dibantu juga nih, diberikan edukasi, ada mata pelajaran khusus ya, mata pelajaran khusus untuk masyarakat, untuk teman-teman yang di SD, SMP, SMA mengenai hukum-hukum dan dasar. Yang dasar aja, nggak usah yang dalam-dalam, agar nggak buta hukum gitu aja sih, biar nggak dibodoh-bodohi juga oleh oknum-oknum tertentu. Betul, harus melek hukum ya. Betul, melek hukum juga itu fundamental banget gitu. Ya. Dan dengan adanya dimasukin seperti itu gitu ya, kayak knowledge tentang kejaksaan dan lain-lain, tentang hukum dan lain-lain, orang-orang juga mungkin kedepannya bisa lebih kritis lagi. Betul. Untuk menciptakan adik-adik kita juga yang masih pada sekolah ya, lulus bisa lebih kritis. Karena logikanya kalau mereka nggak tahu kejaksaan, bagaimana mau ngekritik nggak sih? Itu. Iya kan? Orang mau ngekritik tapi mereka nggak tahu apa yang dikritik, kan lucu gitu. Jadi nggak mungkin adalah hal-hal terjadi seperti itu. Makanya itu berikanlah edukasi tentang kejaksaan, tentang polisi. Jangan cuma polisi mulu, sama ini yang digaung-gaungkan kan orang taunya keburukannya juga. Itu juga data ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri tuh angka kepercayaan terhadap Polri-nya menurun. Jadi perlu banget yang namanya penyuluhan dan lain-lain yang tadi kita udah diskusikan sama-sama gitu. Oke, pokoknya kita berharap banget nih ya sama Kejaksaan untuk sekarang ini, karena ini merupakan lembaga hukum nomor 1 yang paling dipercaya sama masyarakat. Jadi tolong jangan kecewakan kita. Dan tolong dengarkan kita. Jangan seperti wakil rakyat di luar sana yang anggarannya per bulan per tahun untuk satu kali reses 450 juta tapi nggak didengarkan gitu. Tapi kalau nggak salah sekarang anggaran buat kejaksaan pun udah mulai tinggi nih. Gitu. Sebelumnya. Ya, salah satunya adalah efek survei ini. Ya itu berarti mereka layak dong kan. Kalau misalnya kinerjanya meningkat, anggaran naik juga nggak masalah. Yang permasalahan kalau kinerjanya turun, kinerjanya biasa aja tapi minta anggaran mulu. Itu yang Kemarin ada salah satu institusi yang ngeluarin 1,5 M kalau nggak salah buat bikin kolam renang di tempat dia. Baik. Sedangkan dia itu yang bertugas untuk menjaga data kita. Siapa tuh ya? Siapa tuh? Saya ikut-ikutan. Kita juga ikutan. Ya, saya nggak nyebut ya, itu di negara Konoha, di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Indonesia sukses semua. Itu di beda universe. Beda universe ya, beda. Oke guys, thank you so much. Anyway, ada terakhir yang mau disampaikan lagi atau sudah jelas semuanya? Palingan dari saya ya untuk kejaksaan khususnya lebih konsisten lagi untuk program-program yang udah ada yang baik lanjutkan. Kalau misalkan yang memang nggak efektif mending ganti aja ke yang program baru yang bisa lebih efektif lagi buat masyarakat itu sih. Oke, tapi aku punya pertanyaan nih buat Kak Kevin. Apa? Kevin ini kan bisa kita bilang aktivis ini terakhir ya. Ini kan bisa kita bilang aktivis di social media gitu kan, banyak ngebantu juga, banyak ngebuka wawasan orang-orang juga yang nonton dan lain-lain. Nah, tertarik nggak sih kira-kira untuk masuk ke pemerintahan FDN? Aduh, kalau membantu saya bisa membantu, tapi sebagai variabel di luar aja. Oh, oke. Gitu, sebagai orang pihak ketiga lah atau pihak berapa gitu. Jangan langsung, saya independen dulu aja. Iya. Oke, pokoknya sukses selalu ya. Semoga kontennya makin mengedukasi, makin Amin. ramai lagi dan makin banyak orang yang tercerahkan gitu pikiran-pikirannya. Udah mulai banyak berubah kok, berkembang sekarang generasi Z, jadi aware politik juga. Yes, benar banget. Oke, kita tunggu next projectnya ya di social media sama next project lainnya lagi. Oke, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for having me. Yeay, terima kasih. Dadah.